Seorang fixer profesional sedang mengurus pria tampan yang dibunuh oleh wanita kaya. Dia biasa bekerja sendiri, namun tiba-tiba muncul fixer lain di sana. Brad menunjuk ke atas, dan barulah George menyadari bahwa di sudut ruangan terdapat kamera pengintai. Biasanya, fixer bekerja sendiri-sendiri, tapi wanita kaya itu langsung menawarkan 3 kali lipat bayaran agar mereka berdua bekerja sama membantunya membereskan masalah ini. Meski keduanya agak enggan, mereka akhirnya setuju demi uang. Prioritas utama adalah menjauhkan wanita kaya dari TKP dan membuatnya memiliki alibi. Mereka lalu masing-masing menyiapkan satu set pakaian. Wanita kaya melihatnya sejenak, dan agar tidak melukai perasaan dua pria dengan ego tinggi ini, ia mengambil sebagian dari masing-masing, lalu berganti pakaian dan dengan tenang meninggalkan ruangan. George memulai pekerjaannya dengan bersiap membungkus mayat pemuda itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara minuman kaleng dibuka. Dia bertanya kenapa Brad tidak mau membantunya. Brad santai menjawab kalau dia kali ini jadi pengawas saja. George kesal namun tidak meneruskan bicara lagi dan lanjut kerja. Dengan cekatan, George meletakkan mayat di atas terpal dan membungkusnya dengan rapi. George lalu pergi ke kamar mandi untuk membereskan semua jejak yang ada. Brad iseng titip buang kaleng minumannya. Hal ini membuat George jadi gondok. Setelah membersihkan jejak di ruangan, George menempelkan 3 jalur perekat di samping mayat, lalu menarik karpet lagi. Mayat itu langsung terbungkus sempurna. Untuk mengangkut mayat, ia sudah punya strategi. Ia mendorong troli koper ke ruangan, menjatuhkannya dulu untuk mengikat mayat, lalu dengan terampil menyeimbangkan troli kembali. Mayat itu kini tergantung sempurna pada troli koper. Brad kagum juga melihat keterampilan George. Akhirnya, dengan membungkus kain hitam di atas terpal anti air, George berhasil menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah membawa mayat keluar dan menguburkannya di suatu tempat. Semuanya berjalan lancar. Namun, Brad dengan jeli melihat ada boneka kecil di belakang lemari. Dia mengambilnya dan ternyata boneka itu adalah gantungan kunci dari sebuah tas. Ketika tas dibuka, Brad terkejut menemukan narkoba di dalamnya. George lalu membongkar boneka dan menemukan alat pelacak di dalamnya. Situasi menjadi rumit. Identitas mayat itu adalah kurir narkoba. Jika ia menghilang, pemilik narkoba pasti akan mengirim orang mencari. Satu-satunya solusi adalah setelah membereskan mayat, mereka harus menemukan pemilik narkoba itu dan mengembalikannya. Mereka lalu membawa mayat ke parkiran. Di sana masih ada kamera pengawas. Brad membuka sebuah pipa dan memotong kabel sehingga monitor kamera mati. Petugas lalu keluar dari pos dan memeriksa. Hal ini membuat mereka memiliki waktu untuk menyelinap keluar. George mengambil kerucut lalu lintas untuk menahan pelang penahan. Kemudian dengan tenang mengemudikan mobil dan membuka bagasi tepat menghadap pintu lift. Setelah memastikan area aman, ia bertindak cepat. Ia mendorong mayat ke samping mobil. Kemudian dengan satu gerakan, berhasil memasukkannya ke dalam bagasi. Keahlian George membuat Brad kagum. Keduanya berdebat tentang kemana mayat harus dibawa. Brad berpendapat mayat dan pelacak harus dibuang ke sungai untuk menciptakan kesan bergerak, membuat pemasok sulit melacaknya. Tetapi George tidak setuju. Menurutnya, jika membuang mayat ke air dan mayat itu mengapung-mengapung, maka akan terbongkar. Dia ingin menguburnya di tanah saja. Namun saat mereka berdebat, tiba-tiba bagasi terbuka dengan sendirinya. Ternyata pria tampan itu belum mati. Terkejut, Brad langsung satu pukulan membuatnya pingsan lagi. Dan dengan gercep George membanting pintu bagasi. Hampir saja mereka ketahuan.